Putusan MK yang mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah membuka peluang PDI Perjuangan untuk mengusung calonnya sendiri. Soal peluang PDIP mengusung Anies Baswedan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang tunggu tanggal mainnya. Hasto Kristianto berterima kasih kepada MK yang ia nilai telah mendengarkan suara rakyat. Menurutnya, dengan putusan MK tersebut, tidak akan ada wacana calon tunggal di Pilgub Jakarta karena PDIP bisa mengusung calon sendiri. Dalam Pileg 2024, PDI Perjuangan mengantongi sekitar 14% suara, jauh di atas ambang batas 7,5% perolehan suara wilayah Jakarta yang diputuskan MK. Soal peluang PDIP mengusung Anies Baswedan, Hasto Kristianto mengatakan tunggu tanggal mainnya. Suara rakyat didengarkan dan PDI Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Ya kan calon sendiri bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. Peluang Mas Anies dengan Pak Hendar gimana Pak? Ya namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang untuk dicalonkan dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Tapi berarti dia akan mengusulkan nama Pak Anies Baswedan untuk Cagup Jakarta Mas Hasto. Tunggu tanggal mainnya. Sementara itu, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyebut harus menghormati putusan MK yang mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini akan menguntungkan rakyat sehingga memberikan banyak pilihan calon kepala daerah untuk menampung aspirasi warga. Ridwan Kamil juga mengatakan tidak terbebani dengan putusan MK ini. Jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Ya. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Mahkamah Konstitusi kemarin mengubah aturan terkait syarat partai politik mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah. MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu inkonstitusional. MK kemudian memutuskan untuk syarat mengusung gubernur diatur dengan syarat ambang batas perolehan suara di pemilihan legislatif. Disesuaikan dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap. Permohonan uji materi ini sebelumnya diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Selain mengubah syarat parpol dukung calon di pilkada, Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan perkara syarat batas usia minimal calon kepala daerah. MK berkeyakinan syarat yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf E
Undang-Undang Pilkada menentukan usia minimum calon kepala daerah terhitung sejak penetapan calon kepala daerah, bukan sejak pelantikan. Putusan MK ini membalikan putusan Mahkamah Agung di mana memberi tafsir syarat usia calon kepala daerah sejak pelantikan calon terpilih. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya Undang-Undang 22 2014 sampai dengan Undang-Undang 10 2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Dalam putusannya, MK mengubah syarat putusan pilkada, pilgub, dan wali kota. Untuk pemilihan gubernur, DPT 2 juta kurang minimal 10% suara sah. DPT 2 hingga 6 juta 8,5% suara sah. DPT 6 hingga 12 juta 7,5% suara sah. DPT lebih dari 12 juta 6,5% suara sah. Sementara syarat ambang batas calon kepala daerah, bupati, wali kota, DPT 250.000 kurang 10% suara sah. DPT 250 hingga 500.000 8,5% suara sah. DPT 500.000 hingga 1 juta 7,5% suara sah. DPT lebih dari 1 juta 6,5% suara sah. Meski Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara syarat batas usia minimal calon kepala daerah, Partai Nasdem belum mengubah dukungannya untuk Lutfi Kaesang di Pilkada Jawa Tengah. Dukungan MK menolak permohonan perkara, maka ambang batas usia minimum calon kepala daerah adalah 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Saat ini, Kaesang masih berusia 29 tahun. Ketua DPP Nasdem Taufik Basari mengatakan Nasdem masih melakukan komunikasi dengan anggota partai koalisi pendukung mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Ahmad Lutfi, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024. Ia berharap agar putusan ini tak menghambat langkah Lutfi Kaesang maju di Pilkada Jawa Tengah. Nasdem mengubah nantinya sikap rekomendasi terhadap Lutfi dan Kaesang atau seperti apa nih di Jawa Tengah? Ya, mengenai langkah-langkah Partai Nasdem setelah putusan-putusan MK ini, ya belum bisa saya sampaikan karena kita tentu membutuhkan untuk melakukan pengkajian dan pembahasan di internal partai politik, sehingga harus saya sampaikan bahwa belum ada satupun perubahan-perubahan ya yang kita akan lakukan ataupun rencana-rencana tertentu ya yang berkaitan dengan putusan MK yang telah dikeluarkan. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 Mahfud MD merespons putusan MK soal syarat pencalonan pilkada. Mahfud menilai keputusan MK terkait ambang batas adalah putusan yang demokratis. Mahfud menilai putusan MK ini berkesesuaian dengan prinsip keadilan. Mahfud mengklaim sudah mengusulkan ambang batas ini sejak 2018 di DPR. Mau tanya apa? Itu kalau memang calon perseorangan itu boleh 6% misalnya ya, atau boleh 10%, maka partai politik dan gabungannya juga boleh dong 10%, karena dia lebih real. Sedangkan yang 10% perorangan ini terkadang tidak jelas juga, dia sudah milih parpol
jadi menyerahkan KTP-nya ke orang kan jadi rancu. Oleh sebab itu menurut saya parpol itu disejajarkan dengan calon perorangan persyaratannya, dan ini yang dulu sudah pernah saya katakan.